Kepulan asap tebal membumbung dari badan kapal tanker di perairan Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Bahkan kapten kapal menghubungi otoritas Iran untuk meminta bantuan dan perlindungan. Sementara otoritas tempat masih terus memantau kondisi kapal dan perkembangan di lokasi kejadian. Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. Okay. Sinas Port Control. Situasi di kawasan Timur Tengah memanas membuat insiden ini menjadi sorotan dunia. Sementara penyebab pasti insiden kapal tanker terbakar masih dalam penyelidikan. Sebelumnya pasukan militer AS juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India. Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Setbelo karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भय। क्या बताया आपसे वो? बतावे न कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या भी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि का काला भैया ने कम मिलल मार गइल बना कि का बता। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Dua bulan telah berlalu sejak Agnes Jan Chezebua ditemukan meninggal dunia di aliran sungai desa Hilina, Kecamatan Alasa, Talumzoi, Kabupaten Nias Utara. Namun hingga kini penyebab pasti kematiannya masih menyisakan banyak tanda tanya. Bagi keluarga, waktu tidak hanya berjalan dalam hitungan hari, tetapi juga dalam penantian panjang akan jawaban yang belum kunjung datang. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah siswi SMKN 1 Alasa tersebut dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan tak bernyawa. Perhatian masyarakat semakin besar karena adanya dugaan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, termasuk luka dan lebam yang disebut ditemukan saat pemeriksaan. Hingga kini sebagai pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Agnes masih belum terjawab secara terbuka. Di tengah penantian tersebut, Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara menggelar aksi damai di depan Mabes Polri dan Gedung DPR RI. Mereka meminta agar proses penanganan kasus Agnes mendapat perhatian serius dan dilakukan secara transparan. Aspirasi tersebut diterima oleh pihak Polri dan juga mendapat respon dari Komisi 3 DPR. Sementara itu pemirsa, pihak kepolisian menyatakan penyelidikan masih terus berlangsung dengan memeriksa saksi dan mendalami berbagai bentuk petunjuk. Namun bagi keluarga dan masyarakat, setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab. Ketika kebenaran masih dicari, harapan yang paling sederhana adalah agar kematian Agnes tidak berakhir menjadi sekedar angka dalam arsip, melainkan sebuah kasus yang diungkap secara terang demi keadilan dan memastikan hukum. Ketika waktu terus berjalan, masyarakat hanya ingin memastikan satu hal. Benarkah semua upaya telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran?
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Presiden memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ke Istana. Pemanggilan Menhub diduga terkait rencana revisi tarif batas atas tiket pesawat. Menhub tidak merinci alasan pemanggilan, namun ia menyebut terkait sejumlah perkembangan di Kementerian Perhubungan. Namun sebelumnya, Menhub sempat memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi naik dalam waktu dekat. Revisi tarif batas atas tiket pesawat domestik saat ini juga dalam proses pembahasan pemerintah. Namun keputusan penuh berada di tangan Presiden. Progres beberapa yang terkait dengan Menhub. Apa yang disiapin Pak untuk temuan yang udah disiapin apa Pak? Ya semuanya. Soal tarif batas atas Pak? TPA gimana Pak? Soal tarif batas atas. Ya itu nanti juga kalau beliau tanya kita siapkan. Tapi akan dilaporkan Pak, kan sebelumnya kan mau dinaikin tuh Pak. Itu nanti beliau tergantung beliau ya. Oh, keputusannya di Presiden Pak? Enggak, maksudnya kita siapkan kalau Kepala Badan Gizi Nasional Nanik ES Deang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Mesti untuk penerima manfaat. Ya, begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan dapat lagi MBG begitu Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat MBG. Jadi penerimanya siapa saja Bu? Bapak penerima manfaat ini jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya, di sekolah-sekolah kaya ini kemudian iya itu kan seneng banget itu yang dibahas apa lagi gimana Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum katanya besok sore. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan bahas rencana pengembangan sektor energi nasional sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi. Usai bertemu Presiden Prabowo, Yusuf Kala yang didampingi putranya Solihin Kala mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional menuju swasembada energi. Selain pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang telah berjalan, pihaknya juga siap mengembangkan tambahan fasilitas dan kapasitas pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga gas. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sampaikan oleh Pak Presiden sampai 8%. Dan sekarang 5-6%, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu. Oh ya, tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu mesti ada aspek bisnisnya, karena investasi yang besar. Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira 60-70 triliun.
Dan kita sanggup melaksanakan itu, desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ardi Lase, sampai jumpa.